video kali ini kita semua akan membahas tentang isu yang sering menjadi topik pembicaraan masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dibalik seporsi makanan bergizi gratis antara investasi masa depan atau beban negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Azhar Halimah dengan NIM 157. Saya Farisa Afra Alfani dengan NIM 149. Saya Hasna Fauziah dengan NIM 148. Saya Tesha Intia dengan NIM 122. Saya Aulia Mariska Nugrahini dengan NIM 155. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita berpikir bahwa satu porsi makanan bergizi yang dibagikan kepada jutaan siswa di Indonesia ternyata menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir? Program makan bergizi gratis atau MBG hadir dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak, menurunkan angka stunting, dan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat serta produktif. Namun, dalam negara demokrasi, setiap kebijakan publik tidak hanya berhak diapresiasi, tetapi juga dikritisi secara objektif. Kritik bukan berarti menolak pemerintah, melainkan bentuk partisipasi warga negara agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui video ini, kami akan mengkaji program makan bergizi gratis dari dua sisi. Apakah program ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia, atau justru berpotensi menjadi beban negara apabila pelaksanaannya tidak dikelola secara efektif dan aplikatif? Tidak dapat dipungkiri bahwa program makan bergizi gratis memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Masih terdapat anak-anak yang mengalami kekurangan gizi maupun stunting. Kondisi tersebut tidak hanya mengaruhi kesehatan tetapi juga kemampuan belajar dan produktivitas mereka di masa depan. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi di sekolah dapat menjadi salah satu langkah preventif yang penting. Selain memberikan manfaat bagi peserta didik, program ini juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah apabila bahan pangan dipasok oleh petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal. Dengan demikian, manfaatnya tidak berhenti pada peningkatan gizi anak, tetapi juga dapat memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, tujuan yang baik tidak selalu menjamin keberhasilan suatu kebijakan. Keberhasilan tetap ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya. Disinilah berbagai persoalan mulai muncul. Sepanjang tahun 2025 hingga tahun 2026, sejumlah media nasional memberitakan adanya insiden dugaan keracunan makanan di berbagai daerah yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Meskipun setiap kasus memerlukan penyelidikan lebih lanjut, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan dan pengawasan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, masyarakat juga menyoroti kualitas makanan yang tidak merata. Di beberapa daerah ditemukan juga menu yang kurang bervariasi, distribusi yang terlambat, hingga makanan yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Persoalan lainnya adalah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Dengan nilai anggaran yang sangat besar, jumlah pertanyaan yang penting, apakah setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas gizi anak yang dapat diukur? Sebab, kebijakan publik yang baik bukan hanya tentang besarnya anggaran, tetapi juga tentang aktivitas hasil yang dicapai. Sebagai mahasiswa, kami memandang bahwa persoalan utama program makan bergizi gratis bukan hanya terletak pada tujuan programnya, melainkan pada tata kelola kebijakannya. Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah yang besar harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana kualitas makanan diawasi, serta bagaimana pemerintah mengevaluasi keberhasilan program tersebut. Kami juga berpendapat bahwa pengambilan keputusan dalam program ini harus didukung oleh tenaga profesional dari berbagai bidang, seperti ahli gizi, kesehatan masyarakat, keamanan pangan, dan logistik. Kolaborasi tersebut sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kajian ilmiah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Bagi kami, keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari
porsi yang dibagikan setiap hari. Tetapi dari dampaknya terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan anak, dan juga kualitas pendidikan secara nyata. Sebagai mahasiswa, kami tidak menolak program makan bergizi gratis. Justru kami berharap program ini dapat terus diperbaiki agar benar-benar menjadi investasi bagi masa depan bangsa. Menurut kami, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga evaluasi kualitas makanan agar kasus dugaan keracunan tidak terulang kembali. Yang kedua, seluruh penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Ketiga, evaluasi program perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan akademisi, ahli gizi, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta masyarakat, sehingga kebijakan dapat terus diperbaiki berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan. Terakhir, pemerintah perlu memperluas kerjasama dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal agar manfaat ekonomi dari program ini dapat dilaksanakan secara lebih luas. Pada akhirnya, kami percaya bahwa investasi masa depan tidak diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan dari seberapa besar kualitas hidup anak-anak Indonesia benar-benar meningkat. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjadi kebijakan yang tidak hanya baik dalam konsep, tapi juga berhasil dalam pelaksanaannya.